Makanya kalau kondisi kayak gini terjadi, nggak bisa lu nyalain Bank Indonesia. Ketika BI menaikkan suku bunga, investor mendapatkan insentif lebih besar untuk menyimpan uang dalam aset rupiah, selisih imbal hasil antara rupiah dan negara maju itu menjadi lebih menarik. Tekanan terhadap rupiah dapat berkurang. Suku bunganya gitu, suku bunga tinggi itu. Karena suku bunga tinggi itu meningkatkan biaya kredit perusahaan. Misalnya mereka mau beli mesin, buka pabrik, perluas cabang, atau merekrut tenaga kerja, atau menghadapi biaya modal, jadinya lebih mahal kawan-kawan. Nah, di level rumah tangga juga kena langsung dampaknya gitu. Cicilannya jadi lebih berat. Kalau sekarang lu megang KPR, suku bunga naik ya, lu nyicil lebih banyak gitu loh. Mencekik lagi ya kan. Dan ini yang harusnya diperhitungkan dengan baik oleh Bank Sentral dan pemerintah kita. Dan ketika kondisi ini terjadi, permintaan properti dan kendaraan bisa melambat. Nah, kalau udah semuanya melambat, ya perbankan kita jadi jauh lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Akhirnya dampaknya pertumbuhan ekonomi hilang tenaganya. Nah, ini lagi konsekuensi dan harga yang harus dibayar lagi. Kalau gitu, ya udahlah, Bank Indonesia gak usah naikin suku bunga, Bang. Suku bunga diturunkan aja kalau memang itu melambatkan ekonomi kita. Ya nggak bisa kayak gitu juga, Bos. Ada juga konsekuensinya. Kalau suku bunganya diturunin supaya kredit murah gitu atau ekonomi bergerak gitu ya, memang ini bisa meningkatkan konsumsi kita, bisa meningkatkan investasi kita, dan perusahaan juga lebih berani untuk ngembangin usahanya gitu. Tapi kalau suku bunga Amerika Serikat dan negara maju tetap tinggi, penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Indonesia itu bisa mempersempit selisih imbal hasil tadi. Investor global kemudian nanya nih, untuk apa mengambil resiko di Indonesia jika obligasi negara maju itu ternyata menawarkan imbal hasil yang menarik dengan resiko yang jauh lebih rendah. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Mereka jual lah yang namanya aset rupiah ya kan. Walhasil keluarlah investasi ini ya kan. Nah, kalau investasi udah keluar, modal keluar, permintaan dolar meningkat dong. Konsekuensinya apa? Rupiah jadi anjlok lagi. Dan kalau rupiah anjlok, ya harga barang impor jadi naik. Mulai dari minyak, bahan baku industri, obat-obatan, pangan tertentu, mesin, sampai komponen elektronik yang terimbas karena inflasi meningkat. Kayak gue bilang tadi, gue mau beli kamera jadi susah, mau beli MacBook yang baru juga jadi susah. Ya karena rupiah terus melemah. Akhirnya apa? Akhirnya Bank Indonesia dipaksa kembali menaikkan suku bunga. Ribet kan? Ribet. Memang ribet. Makanya kalau ada yang ngomong ilmu ekonomi itu sederhana, ya ini Bapak yang disebut sederhana tuh ini. Makanya kalau kondisi kayak gini terjadi, nggak bisa lu nyalain Bank Indonesia.